Film dibuka dengan sepasang kekasih yang sedang menjalani prosesi pernikahan. Mereka adalah Jono dan Marni. Sejak kecil, keduanya sudah saling mengenal dan diam-diam menyimpan perasaan. Nakikilala ko kung sino siya. Waktu terus berjalan, perasaan itu tidak pernah hilang. Justru semakin kuat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Kebahagiaan mereka terasa semakin lengkap ketika Marni diketahui sedang mengandung. Hidup mereka terlihat sempurna, hangat, penuh cinta, dan penuh harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terjadi pada Jono. Apalagi setelah ia mendapatkan jabatan tinggi di kantornya. Kesibukan membuatnya semakin sibuk, tapi bukan hanya itu, ia juga mulai berubah menjadi pribadi yang egois, lebih mementingkan dirinya sendiri, dan perlahan mengabaikan keluarganya. Hubungan yang dulu harmonis kini mulai retak. Meski begitu, Marni tetap setia. Ia terus memberikan perhatian dan cinta, berharap Jono bisa kembali seperti dulu. Suatu malam, perusahaan tempat Jono bekerja mengadakan pesta besar. Di acara itu, akan diumumkan siapa yang akan dipromosikan ke posisi lebih tinggi. Jono dan rekan-rekannya sangat yakin bahwa dialah yang akan mendapatkan jabatan tersebut, mengingat kerja kerasnya selama ini. Namun kenyataan berkata lain. Jabatan itu justru diberikan kepada seorang karyawan baru bernama Vivi Cempluk, wanita muda yang belum lama bergabung. Jono langsung merasa kecewa, marah, dan tidak terima. Ia pun mendatangi atasannya, Pak Hermawan Bleguk, untuk meminta penjelasan. Jawaban yang ia terima justru semakin menyakitkan. Jono dinilai terlalu sombong dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Malam itu, Jono benar-benar hancur. Saat ia sedang larut dalam kekecewaan, Vivi mendekatinya dan mencoba menghiburnya. Namun, situasi justru menjadi semakin buruk ketika keduanya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tanpa mereka sadari, kejadian itu direkam oleh asisten Jono, Ucup Sempak. Setelah itu, Jono pulang ke rumah dan menceritakan kekecewaannya pada Marni. Dengan sabar, Marni mencoba menenangkan dan mengingatkan bahwa hidup mereka sebenarnya sudah cukup bahagia. Tapi Jono tetap keras kepala, merasa dirinya pantas mendapatkan posisi tersebut. Ang gusto ko lang. Di perjalanan pulang, Marni melihat barang-barang kantor di dalam mobil dan terkejut saat mengetahui Jono telah mengundurkan diri tanpa memikirkan dampaknya pada keluarga. Di saat yang sama, Marni juga menerima video perselingkuhan Jono yang dikirim oleh Ucup. Pertengkaran besar pun terjadi di dalam mobil. Emosi yang memuncak membuat Jono kehilangan kendali hingga mobil mereka oleng dan menabrak pohon. Akibat kecelakaan itu, Marni meninggal dunia, sementara Jono selamat. Kehilangan itu menghancurkan Jono. Ia dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Ia tidak siap kehilangan Marni. Bahkan, ia mulai berhalusinasi, merasa Marni masih hidup dan bersamanya. Kondisinya semakin memburuk hingga anak mereka terpaksa diasuh oleh orang tua Marni. Mas mabuti na rin sa akin na muna si Austin. Goodbye. Suatu malam, Jono didatangi sosok misterius bernama Lutfi Lontong, seorang pria aneh dengan aura yang tidak biasa. Dalam percakapan mereka, Lutfi mengatakan bahwa Jono masih punya kesempatan kedua untuk menyelamatkan Marni. Dengan satu syarat, Jono harus menggantikan posisi Marni nantinya. Meski ragu, Jono akhirnya setuju. Tiba-tiba, ia kembali ke masa sebelum kejadian tragis itu, tepat di hari pesta perusahaan. Namun kali ini, Jono berubah. Ia tidak lagi marah saat Vivi mendapatkan jabatan. Ia justru terlihat lebih dewasa dan menerima keadaan. Bahkan saat Vivi mencoba mendekatinya, Jono menolak. Jono pulang dan menemui Marni. Ia mengungkapkan cintanya dengan tulus. Ia mengajak Marni jalan-jalan seperti saat mereka masih pacaran. Kali ini, Jono benar-benar berubah, lebih perhatian, lebih hangat, dan lebih mencintai keluarganya. Bakit? Biyan, kapag sobrang saya mo daw ang kasunod. Namun keesokan paginya, Jono menemukan koper dan tiket luar negeri milik Marni. Ternyata, Marni berniat meninggalkannya karena sudah tidak tahan dengan sikapnya selama ini. Jono marah dan bingung. Ia merasa sudah berubah, tapi tetap saja ditinggalkan. Lutfi Lontong kembali muncul dan menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya soal romantis atau materi.
Ada hal yang jauh lebih penting, tanggung jawab, kehadiran, dan kesetiaan. Saat itulah Jono benar-benar sadar. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar hadir untuk keluarganya. Dalam perjalanan menuju pentas seni anak mereka, Jono meminta maaf dengan tulus kepada Marni. Ia mengakui semua kesalahannya dan berjanji ingin memperbaiki semuanya. Dalam perjalanan itu, kecelakaan hampir terjadi lagi, tapi kali ini, mereka selamat. Mereka pun tiba di pentas seni anak mereka dengan perasaan bahagia yang sudah lama hilang. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Jono mulai sadar bahwa waktunya hampir habis. Lutfi Lontong kembali muncul. Tak lama kemudian, Jono jatuh dan meninggal dunia. Marni dan anaknya menemukan Jono sudah tak bernyawa. Marni memeluknya sambil menangis, kehilangan orang yang ia cintai. Di dunia roh, Lutfi bangga pada Jono. Ia telah berhasil menebus kesalahannya. Saat pemakaman, Marni dengan penuh kesedihan berjanji bahwa Jono akan selalu menjadi satu-satunya pria dalam hidupnya. Tahun demi tahun berlalu. Marni kini telah menjadi wanita tua. Anak mereka tumbuh dewasa, bahkan telah memiliki anak sendiri. Marni akhirnya menjadi seorang nenek. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Sebuah cerita tentang cinta, penyesalan, dan kesempatan kedua yang tidak semua orang dapatkan.